Aksi mogok sekolah mengguncang SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten setelah lebih dari 630 siswa kompak menolak masuk kelas sebagai bentuk protes terhadap Kepala Sekolah Dini Fitri. Aksi ini dipicu insiden penamparan seorang murid yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Meskipun suasana sekolah sempat tegang, seluruh guru tetap hadir dan berupaya menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dini Fitri mengaku sudah memerintahkan wakil kepala sekolah kurikulum agar pelajaran tetap berjalan secara online demi menjaga proses akademik tetap aktif. Namun di balik layar para siswa menolak kembali ke sekolah sebelum ada penyelesaian atas tindakan kepala sekolah yang dianggap tidak pantas terhadap muridnya. Sementara itu, Dini Fitri menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan lantaran kecewa terhadap murid yang berbohong setelah ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemukulan keras, hanya teguran yang disertai emosi sesaat. Insiden itu kini berbuntut panjang karena menciptakan ketegangan antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua murid yang menuntut tanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten tidak masuk sekolah pada Senin 13 Oktober 2025. Aksi mogok dilakukan diduga buntut peristiwa kepala sekolah yang menegur siswa merokok di lingkungan sekolah. Pantauan pada Senin pagi di gerbang sekolah terdapat spanduk bertulis "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengsarkan". Berdasarkan informasi, kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga akan dilaporkan ke polisi oleh salah satu orang tua murid yang menyebut anaknya ditampar saat ditegur karena diduga ketahuan merokok. Kepala sekolah SMA N1 Cimarga dilaporkan polisi karena menampar siswa yang kedapatan merokok di kelas. Dan berbuntut panjang, murid satu sekolah protes ke kepala sekolah tersebut, minta kepala sekolah tersebut dilengsarkan. Menurut kalian, ini siswa yang mogok sekolah satu sekolah ini murni siswa kah? Atau ada sesuatu di belakang itu? Bisa gitu satu sekolah belain satu murid yang kelakuannya minus gitu ya? Apakah ada maaf yang punya kepentingan ingin duduk di tempat sama dengan kepala sekolah itu menggerakkan murid? Dan ya, untuk ibu, bapak, orang tua siswa yang melakukan kesalahan ini, kalau aku jadi kalian ya, sampai sekolah, sampai rumah, anak aku tak tampar lagi kalau ketahuan merokok di sekolah. Makasih aku sama kepala sekolah, makasih bu, anak saya sudah dihukum karena melakukan kesalahan. Ini anak kurang ajar karena di sekolah merokok. Kalau aku gitu, bukan malah ngelaporin kepala sekolahnya ke polisi. Iya kan? Iyalah, anak saya tuh gak usah dibelain, dihukum. Kita kan kewajiban kita mendidik. Kalau kita membelain, ya kita nggak mendidik namanya. Hari ini ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga mogok sekolah gara-gara kapset diduga tegur murid merokok. Goblok, lu tuh apa sih? Ini ada kata dilengsarkan juga ya? Ngeri, kayaknya ada provokator apa-apa. Motifnya diselidiki selebih itu. Terus dia bisa mempengaruhi beberapa murid untuk mogok sekolah. Itu power yang luar biasa menurut gua. Ada yang janggal. Yang pertama, kemungkinan ada provokasi atau ada lawan politik dari kepala sekolah itu. Yang kedua, kemungkinan ada yang janggal dari kepala sekolahnya gitu. Banyak yang nggak suka sama dia. Cuma menurut gua kepala sekolah sudah berada di jalan yang benar, walaupun kekerasan kecil itu tidak dibenarkan. Kita berharap yang terbaik, yang tidak membuat para guru untuk tidak bertindak tegas kepada murid yang tidak disiplin juga. Jadi harus ada solusi lah dari pihak kepada. Ini sih gila banget loh. Lu udah lihat belum? Ada siswa SMA yang ketahuan ngerokok, digaplok sama gurunya, malah gurunya dilaporin ke polisi sama ortunya. Yang lebih kocak, satu sekolah mogok. Dulu zaman gua ya, kalau gua masalah sama guru gua ya, misalkan nih gua ketahuan nih makan di kelas, gua tuh dicubit ini, tarik jambangnya nih, sampai rumah gua ngadu, digebukin gua sama bapak gua. Ini lu ngerokok. Orang tuanya marahin anaknya yang ngerokok juga kagak, malah tiba-tiba
tiba-tiba ngelaporin ke polisi. Gue tidak membenarkan perkara guru itu menampar muridnya, tetapi kan anak anda juga kayak dajal tuh. Gue lagi lihat tuh ngerokok tuh. Kalau misalkan anak lu tiba-tiba nih lagi belajar anteng-anteng pintar berprestasi ditabok, gue juga dukung lu. Jangankan kepala sekolahnya dipecat, sekolahnya juga gue tuntut. Ini anak lu ngerokok, anak lu ngerokok, masih sekolah ngerokok. Udah guru gajinya kecil ya, gue juga yakin tuh pasti diprovokasi sama muridnya tuh. Tuh guru nggak mungkin tiba-tiba ketemu kamu ngerokok, bah, kayaknya nggak mungkin gitu deh. Aduh, udah jadi guru gajinya kecil Indonesia, gampang dipenjara pula. Gimana negara ini mau maju, pendidikannya aja dijek-injek kayak gini. 630 siswa di SMAN 1 Cimarga, Banten mogok sekolah akibat kepala sekolah menampar siswa yang ketahuan merokok. Orang tua siswa melaporkan ini ke pihak kepolisian. Proses hukum tetap berjalan. Nggak bodoh, nggak tolol. Jangan pun kita ya, dulu waktu mau sekolah, kita apalagi kenakalan-kenakalan remaja itu pasti ada lah di dalam dia sekolah. Apalagi merokok. Sangat sah. Saya pun dulu ketika ditampar guru karena merokok, ya karena saya salah. Jangan tuh lapor ke orang tua. Yang ada saya bonyok, dipukulin orang tua saya. Kok bisa ini? Kalaupun nggak terima anaknya ditampar di sekolah, di ruang lingkup sekolah, tampar sendiri anakmu. Lihat dulu lah sebab akibatnya itu seperti apa. Aksi penamparannya itu biarkan seperti apa. Kalau memang tujuannya itu digunakan untuk mendidik dan lain sebagainya, ya menurut saya sah dan sangat sah. Bahkan 630 siswa sampai memboikot untuk kepala sekolah itu diturunkan dan dilengserkan. Siapa yang memberikan ajaran seperti ini? Membiarkan hal-hal yang salah dinormalisasikan, khususnya orang tua. Kayak mana kalian berpikir? Sudut pandang mana yang kalian gunakan? Tak tolol, tak bodoh nih. Anak-anak di SMAN 1 Cimarga mogok masuk sekolah sebagai bentuk aksi solidaritas. Kan ada satu temennya yang ditempeleng sama punggungnya dituk sama kepseknya. Kalau tanya tanggapan lu gimana Bang Gustaf? Menurut Bang Gustaf ini semua lebay. Kenapa kok gitu? Karena gua udah ngeliat video keterangan gurunya. Menurut penilaian pribadi gua ya, jadi suka-suka gua. Tapi gua nilai secara objektif nih. Dari keterangan si kepsek sama dari bentuk-bentukannya, lu lihat dong anak yang ditempeleng. Rahang lu aja gagah banget kayak kotak P3K dicor sama semen 3 roda. Kayaknya nih anak juga model-model yang jagoan sekolah ya kan. Ada guru-guru yang bentukannya kayak tentara Jerman atau Jepang, yang saking kuatnya sekali nempeleng rasanya kayak gusi lu dicubit sama Hitler. Tapi kalau dilihat dari ini kepseknya aja bentukannya kayak mochi es krim ngerasa maca. Macanya yang ci lagi, apa tuh? Maca ci. Kalau besok berubah, macanya yang mat. Apa tuh? Macama. Nempelengnya pasti gak sakit-sakit amat. Terus itu lu sampai ngadu ke emak bapak lu. Aduh, dulu gua kalau kayak gitu ngadu ke emak bapak gua, takut gua makin dimarahin. Kenapa? Karena soalnya emang gua salah. Kecuali emang gua ngapa-ngapain tiba-tiba ditempeleng, buset. Jangankan kepseknya, sekolah-sekolahnya dimakan sama emak gua tuh. Kalau pendapat pribadi gua, buset, angkatan sekarang lemah amat. Bodoh amat, ntar pasti ada yang komen nih. Anak 90-an, 80-an, udah tua, sok kuat. Bodoh amat. Kita tua, sok kuat. Lu masih muda aja lemah. Lu kan ditempelengnya cuma gini, bukan di flying kick. Dulu angkatan gua dari dilempar kapur, penghapus, sepatu, kursi, meja di smackdown dilempar dari lantai 12. Nggak, itu lebay. Pala gua sama temen gua pernah digebuk pakai payung. Tapi gua kena begitu kenapa? Karena gua akuin gua bandel banget. Gua sama temen-temen gua bandel banget. Siapa yang paling bandel? Orang tua gua juga tahu gua bandel. Di sekolah digebuk payung, di rumah dilempar ojek payung seorang-orangnya. Kasian banget ojek payungnya. Dipanggil cuma buat dilempar ke gua doang. Bu. Ini juga pakai lapor polisi. Lebay banget. Lu kan ditempeleng bukan cuma lagi diem-diem ditempeleng kan? Lu kan ketahuan ngerokok, masih SMA. Coba lu lihat di bungkus rokok deh, tulisannya apa tuh? Anak-anak zaman sekarang tuh kayak suka nggak ngerti konsekuensi. Lu ngerokok, satu dari umur lu aja nggak boleh. Lu umur segitu aja beli ke minimarket nggak boleh. Itu aja udah salah. Terus dari yang gua dengar, lu ngerokok di lingkungan sekolah nggak boleh juga. Kalau lu udah tahu nggak boleh, terus lu lakuin, tahu dong ada konsekuensinya. Sama kayak maling motor nyolong ditangkap polisi, digebukin warga terus masuk sel. Lah ini malingnya ngadu ke mbaknya terus lapor polisi. Udah makin gila nih zaman. Sama kalau boleh tahu nih, emang lu ditempelengnya kayak gimana sih? Kalau dari versi kepsek lu kan kayak gitu. Kalau dari versi lu kayak gimana sih? Coba contohin ke gue. Kalau emang beneran sakit gue balas lu. Dulu kita SMA sok-sok kuat. Lah kok ini sok-sok lemah?